Jadi kalau dalam ritual satanik itu kita tidak pernah menyembah satan. Tapi Yang ada kita melakukan penghujatan kepada Tuhan. Terus dapat data di situ tuh tulisannya perikop pertama, if you die, you not go to heaven but go to hell. Kita kan sahabatan. Sahabatan. Udah. Santai. Gua hitung Santai sampai tuh. 3 santai ya. 1, Santai. 2, 1, 2, 1, 2. Ayo. dari pinggir jalan besar membutuhkan sekitar 30 menit untuk menuju atau berada di sebuah gedung yang sudah hampir 7 tahun terbengkalai ini. Sebenarnya saya sebagai orang awam bertanya-tanya kenapa gedung sebesar ini diletakkan sebegitu dalamnya dan jauh dari pemukiman. Terakhir gedung ini beroperasi atau beraktivitas sekitar tahun 2014. Dulunya ramai, banyak wanita konon. Dan mereka adalah calon tenaga kerja, betul ya teman-teman ya? Ya. Namun sayangnya banyak kejadian yang janggal di sini terjadi. Tidak sedikit dari mereka yang katanya mati bunuh diri. Dan mereka terjebak di sini. Ada saksi yang menyampaikan di beberapa pojokan banyak perempuan yang menangis dan tertunduk. Di segala sudut banyak yang bilang banyak pocong dan bahkan suara anak kecil berlarian. Hari ini bersama dengan ketiga teman saya yang glowing-glowing ini, ada Mas Nanda, ada Caca, ada Didit, mereka akan mengungkap segala sesuatu yang tak terlihat. Saya mau tanya dulu, karena ini adalah tempat kedua yang berhubungan dengan tenaga kerja wanita yang pernah Bang Robi datangin sama teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa auranya tidak seseram yang sebelumnya. Ada yang bisa mengasih atau memberikan penjelasan? Ini kan aku pribadi, aku orang awam ya, Mas Nanda mungkin. Jadi kalau misalnya lokasi ini dianggap tidak mistis, nggak juga Bang. Kenapa Abang menganggap ini tidak kayak sebelumnya? Karena aku ramean mungkin ya? Nggak juga Bang. Ini kan ngeplong Bang. Iya. Lokasinya ngeplong dan tidak ditutup ya. Iya. Sebelah sana sawah. Cuma untuk intensitas goibnya di sini banyak banget Bang. Banyak, pakai banget? Banget. Oh. Dan yang utama adalah sosok wanita. Ya bisa dibilang kayak sosok Kunti. Waduh. Cuma pakaiannya itu Di belakang. Dari situ belakang. pakaian panjang Bang. Kayak jubah gitu dan mukanya agak-agak Hancur. iya. Katanya di sini tuh yang terkenal kuntilanak baju merah ya. Iya. Yang Mas Nanda lihat Iya. bajunya warna merah. Iya. Didit sama Caca ada kesaksian apa pertama kali datang ke sini? Kita baru datang, emang belum ada komunikasi apa-apa, tapi barusan pas Abang sama Nanda lagi ngobrol dari arah sana, itu ada kamar mandi ya di situ ya? Iya, kamar mandi. Iya. Gede. Kenapa kamar mandinya? Dia muncul dari situ, dia lari ke depan. Ke depan, belakang kalian tadi lewat. Gede banget. Sut, gitu. Mungkin bukan nggak serem Bang, tapi konsentrasi mereka bukan di sini. Oh. Di atas, di ruangan yang lebih sempit. Iya, di Oh, iya. lantai 3. Karena mereka-mereka yang berkeliaran ini tidak suka sesuatu yang terbuka gitu. Teritori Bang. Oh. Karena di sini kan dekat sama jalan juga Bang. Tapi kalau di atas itu di atas kebuka tapi pengap, agak aneh di atas paling lantai 3 di rooftop. Kalau Caca merasakan energinya di sini emang banyak yang mati ya di Iya. lokasi ini. Kebanyakan Kok ngeliatnya ke aku? 40, Han? ada 40, ada yang 30-an. Oh, usianya? Iya, usianya. Terus aku Saya boleh tanya, ngedapatin mereka tersiksa sebelumnya, sebelum mati? Iya. Iya. Jadi cuman dikasih makan nasi, kecap, telur itu juga jarang. Dan kebanyakan dari mereka kayak, menurut aku di sini kesedihannya lebih itu karena aku lebih banyak melihat yang parubaya sih. Jadi awalnya gedung ini
dirikan memang sesuai dengan peruntukannya atau bagaimana sih? Saya bingung kenapa jauh sekali dari lokasi warga, terus sebesar ini menampung orang. Apa memang dulunya ini buat menampung? Betul. Jadi buat menampung TKI yang pulang Bang sebelum dipulangi ke kampungnya. Kayak gitu tempat ini. Nah, biasanya TKI itu kan banyak tekanan pada saat di sana Bang. Pada saat pulang ke sini dia psikisnya mulai kena. Nah, banyak yang melakukan kayak entah untuk supaya dia hilang. Iya. Kemudian lo banyak banget Bang. Kasus Dan, itu banyak. Kondisi mereka pulang ke tanah air itu nggak semuanya dalam keadaan sehat, dan membawa Jasmani dan bekal rohani. pulang. Ya. Jadi makanya kalau untuk kesedihan di sini lebih sedih karena dari sana. Oh berarti, Lebih sedih. maaf, pelakunya bukan pengelola ya? Bukan. Tapi mereka memang tertekan sendiri. Iya. Oh, saya kira seperti yang sebelumnya. Enggak. Beda kasusnya. Beda kasusnya. Kalau gitu ini tempatnya resmi dulunya. Iya. Ya. Cuman emang yang ditempatkan di sini yang mereka punya gangguan sendiri. Bukan gangguan Bang. Jadi pada saat pulang sebelum dia sampai pulang kampung, bahasa pulang kampung, dia kan tempat di sini dulu Bang, TKI itu. Nah, Ya, pada secara saat- mental mereka mental punya kan gangguan. mental itu ada gangguan. Pada saat di sana mungkin ada yang Yang disiksa, disiksa. ataupun Oh, I apa kayak see. gitu. Tapi juga di sini sih yang punya mungkin tidak begitu bikin mental mereka down. Cuman kan ada satu kayak perjanjian. Aku nggak tahu itu perjanjian apa, tapi ada korban salah satu keluarganya. Ngomongin soal perjanjian, bintang tamu kita malam ini tuh dia dulunya punya sebuah perjanjian gaib. Bahkan konon katanya adalah penyembah. Bahkan lagi katanya pemimpinnya. Saya bisa bilang segala sesuatu Mother yang of God. sesat. Nah, saya pengen konfirmasi nih sama orangnya sebelum kita aja keliling-keliling ya. Apakah betul seperti itu? Takutnya kan itu berita hoax ya. Dan aku pengen tahu mengapa Doi ini dulunya menyembah. Saya gamblang, saya kasih tau lah. Dia ini dulunya penyembah setan. Langsung aja, Bang Mongol. Gabung Bang Mongol. Halo. Selamat malam semuanya. Oke Bang, Sehat. selamat datang. Thank you. Selamat Yang tak terlihat Bang. Aku awalnya di briefing sama tim kreatif, aku baca data. Bang Robi nggak percaya abang sepenceria ini, selucu ini, se-welcome ini. Dulunya yang disembah warnanya merah-merah ya. Iya, kurang lebih lah. Berarti aku mengkonfirmasi bahwa itu benar adanya. Benar, itu benar. Serius Bang? Iya, itu kan fase hidup masa lalu yang karena mungkin faktor satu, nggak ada didikan orang tua. Karena saya kan tidak pernah diasuh oleh mama, justru mama saya dulunya tuh salah satu namanya elders dari COG. COG, Children of God, mama. Aliran ini. Yoi. Nah, cuman kan 8992 tuh mereka dideportasi ke Amerika. Muncul lagi baru masuk ke Indonesia. Abang usia berapa itu? Sekarang udah 44 tahun, Bang. Waktu itu? Waktu itu masih berondong, Bang. Belasan ya? Iya, kalau sekarang alot. Nah, sekarang lebih ke kekenyalan. Iya, bisa jadi. Jadi Kalau ya begitulah. aku penasaran, boleh sambil duduk kali ya Bang? Ya, Abang boleh, boleh duduk? boleh, Yuk, kita silakan. cuma ada 3 kursinya, Abang mungkin di lantai. Iya, boleh, Ya, boleh, Bang. Cocok amat ya. Silakan. Abang di silakan. tengah, abang di tengah Oke, sama Mongol Caca. di tengah, iya. Bang Mongol, Ya. saya nanya-nanya masa lalu berarti boleh ya? Oh, boleh Mohon banget. izin ya Bang ya. Boleh banget. Kenyang. Kegiatan aliran sesat ini Kenyang dia. dalam penyembahan setannya itu apa yang dilakukan Bang? Jadi kalau dalam ritual satanik itu kita tidak pernah menyembah satan. Tapi Yang ada kita melakukan penghujatan kepada Tuhan. Kepada para nabi lah pokoknya. Penghujatan. Iya, jadi masih gini. Kita mencari data yang lumayan akurat untuk mencari data bahwa nabi yang kita sembah adalah bukan nabi yang benar. oh, Jadi kita mencoba. merombak sesuatu yang udah diajarkan oleh agama, dirombak oleh satanik dengan data yang
kalau boleh jujur Seakan-akan lumayan. valid. Iya, Seakan-akan valid. Akurat. Akurat. Biasanya emang orang-orang yang ngerasa kepinteran ya Bang? Iya, Yang karena ngerasa memang pengen lebih dari manusia yang iya, lainnya. karena mayoritas orang yang pinter kan tidak pernah percaya Tuhan. Betul. Dia lebih percaya dengan nalarnya dia. Berarti aku coba luruskan, bukan penyembahan setan secara seperti Illuminati. Tidak. Tapi ini lebih kepada Tapi mohon maaf, Illuminati juga tidak menyembah tidak setan. menyembah setan. Oh, jadi bisa mungkin Abang Mongol jelasin ke teman-teman di rumah kan banyak yang belum begitu paham antara Illuminati dan satanik. Kalau sebenarnya kalau bicara kita Illuminati kan masuknya nanti ada ke Freemason dan sebagainya toh. Ya 33 derajat dan sebagainya. Cuman kalau dalam satanik itu adalah religionnya. Freemason itulah mungkin semacam pemerintahannya. Dalam sebuah pemerintahan pasti ada agama. Sama juga dengan Republik Indonesia, pasti ada agamanya. Nah, di satanik agamanya ya satanik. Jadi Church of Satan, the first Satan. Ada banyak Pythagoras community, tapi yang miring bukan Pythagoras yang benar. Kan ada banyak yang diplesetin. Yoi. Abang masih mempelajari ini? Kenapa? Sampai hari ini udah enggak, Udah tetapi masih membuka data masih iya. Maksudnya masih bisa. Maksudnya kalau pingin penasaran, Ya. tinggal keluar rumah atau kemana, terus ya masih bisa lah Bang. Maksudnya kan waktu saya juga bertobat kan itu kan tidak serta-merta hilang. Betul. Itu kan masih ada di Pelan-pelan. belakang. Ya. Di saat kita butuh tinggal kita sih nggak pernah petik jari, tapi kita tinggal hentak kaki ke aspal, tembok, kemana bisa muncul. Kita mau manggil siapa? Abaddon. Oh, Kita mau manggil siapa? Ariel, the fire of God. yang bersekutu. Iya ya, kalau Mongol kan saya dulu sebelum keluar saya maksudnya Black Angel namanya. Black Nah, itu Angel itu namanya apa, Bang? Agares. Punya 60 legion. Berarti abang ini sejak kecil memang sudah mengikuti ya? Sepertinya, karena maksudnya begini Secara Bang. nggak sadar. Saya ini kan beragama Kristen. Harusnya kalau saya beragama Kristen, rajin dong ke gereja. Iya. Harusnya kan, apalagi keluarga saya Kristen. Iya. Nih Mongol males ke gereja hitungan tahun Bang. Oke. Karena faktor pertama, gua nggak pernah dapat baju baru Bang kalau mau Natalan. Oh. Karena mama saya melakukan sebuah kesalahan, efeknya saya juga terima. Oke. Yang bikin abang akhirnya berhenti itu apa waktu itu? Jadi kita lagi ada salah satu pertemuan lah, annual meetingnya komunitas. Kita main-main internet. Terus kita ada data kan yang harus kita buka. Terus dapat data. Di situ tuh tulisannya perikop pertama, if you die, you not go to heaven but go to hell. Nah situ kan kita kaget. Jadi kita kalau mati nggak ke surga, jadi kita ke neraka. Lah otak gue langsung kayak keinget, loh kenapa begitu? Bukannya di doanya satanik tuh yang namanya doa Bapa Kami versi satanik dibilang Eternal Father in Heaven, hallowed by thy name. Kenapa kok kitanya kalau mati ke neraka? Nah dari situlah mulailah tuh Janji-janji itu hilang. hati mulai agak nyup-nyup, Lembek ya. yang benar yang mana nih. Mulai Mencari tahu. ketemu dengan orang yang memberitahu yang sebenarnya. Dari situlah asal muasalnya. Ketika abang memeluk itu, Ya. atau saya bisa menjalani aktivitas yang sesat itu, Iya. banyak gangguan-gangguan? Atau abang malah merasa seperti berteman dengan mereka? Iya. Nggak ada gangguan apa-apa. Berteman gitu jadi? ya. Yang ada justru sohib banget lah kurang lebih. Karena begini Bang, mohon maaf. Di agama yang di komunitas yang Mongol anut, kita unity-nya tuh tinggi. Caring kepada sesama tuh tinggi. Gitu. Sama manusia? Yoi dong, sesama tim nih. Kita kan ada, Mongol masuk LC namanya. Oke. Leadership Committee. Asia tuh ada 7 jenderal utama. Saya orang kedua di bawah Brian. Berarti salah satu leader dong ya? Iya, saya masuk LC-nya soalnya. Oh, oke. Nah, jadi saya adalah pimpinan Dragon Team. Nah, Dragon Team itulah yang menguasai alur atas, tengah, bawah. Kalau di agama Kristen melawan roh, pemerintah, bawah. Nah, kita megang nih teritori namanya. Kan kalau dalam dunia satanik atau dunia orang pinter tuh ada namanya spiritual mapping. Termasuk mungkin ini 3 orang ini kesini juga sebelum melakukan apa-apa udah mapping. Di mana dia, di mana ini, apa ini, itu namanya harus mapping. Nah di satanik begitu kerjaan Mongol. Jadi di saat kita mapping kita tahu tanpa harus ribet. Kayak sama dengan astral projection, tahu? Ya kalau astral projection bahasa Indonesianya kan ngerogo sukmo. Iya. Sama Seperti aja, itu? sama aja. Oh tapi saya nggak pakai keluar roh, Keluar. nggak pakai. Oh,
langsung tetap di Langsung. tempat tapi Langsung. Bang Mongol, aku Ya. mau nanya, kalau misalkan Bang Mongol keluar dari aliran sesat tersebut ya, katanya kan ada kalau ada perjanjian yang Iya, dipatahkan, iya. efeknya nyawa Iya, hilang ada dua. atau sakit, Ada gila. dua. Sebenarnya bukan gila, Bang. Jadi Takut kenapa? Takut somasi lagi? somasi lagi orang dengan gangguan jiwa benernya ya. Padahal kan KBBI juga tetap orang yang tidak waras. Lanjutkan. Jadi misalnya begini, efek kalau keluar adalah ada dua. Yang paling fatal itu adalah die, itu mati. iya. Itu di Amerika yang penganut Church of Satan itu kalau dia keluar, apalagi dia masuk leadership komite atau dia masuk tim dari 13 tim yang ada di dalam, pasti mati. Yang kedua Sudah ada yang mati, Bang? Udah banyak, Bang. Karena keluar. Iya. Karena Di taubat Indonesia. ini sudah Di banyak Indonesia, Di Indonesia? belum. Belum. Indonesia belum. yang mati. Belum ada. Masih ada, maksudnya gini, Indonesia udah banyak yang keluar, tapi balik lagi. Tapi masih ada, Kenapa? Bang, aliran ini berarti? Indonesia kemungkinan besar nih teman-teman ini mungkin bisa memprediksi 2 tahun lagi mereka akan muncul lagi ke permukaan. Kalau sekarang lagi nol nih, Underground. underground. Berarti kalau misalkan pemerintah mau nangkep sebenarnya bisa aja karena sesat ya. Permasalahannya adalah Di penyesatan yang mereka lakukan kan juga tidak terlihat nyata. Iya. Maksudnya begini, bukan mengajak orang lain yang 31 Oktober itu kan Halloween Night. lain. Iya. Halloween Night itu dalam 1 tahun sekali dari seluruh ritual satanik harus ada pengorbanan. Harus ada orang yang dikorbankan. Orang yang dikorbankan. Orang. Itu cara dikorbaninnya Dikorbanin, itu gimana? diritualin. Nah, cuman Indonesia tidak menganut itu, brother. Indonesia menganut di saat ritual satanik untuk Halloween Night terjadilah yang namanya ikatan perjanjian darah, the Black Covenant. Nah, itu yang bukan rumah sakit, klinik-klinik yang Aborsi, ya. Nah, kan pasti kalau ada orang yang banyak apa memberikan. namanya, hamil di namanya. aborsi kan ada yang udah berbentuk tubuh, ada yang iya. udah lengkap. Jadi bisa pre-order ya. Open PO berarti klinik ini ya. Bisa jadi kalau bahasa Mongol sih udah ada kerjasamanya, jadi tinggal diambil, Agentnya gitu. yoi nanti darahnya dicampur sama air, ada namanya holy water, dicampur terus ditaruhin essence. Selain mati, apa efek keduanya? Cacat. Cacatnya itu gimana? Kenapa bisa cacat, Cacat, Bang? Mungkin bisa bisa cacat. dijelaskan. Efeknya maksudnya begini, jadi dari sisi sebelah sana berusaha semaksimal mungkin kita yang mantan LC nggak boleh buka mulut. Karena di saat kita meeting, target itu hitungnya 25 tahun. Diketahui oleh semuanya. Abang ketika pertama kali keluar kan sebenarnya gara-gara abang takut ke neraka. Iya. Terus sekarang abang nggak takut mati berarti waktu itu pertama kali Sebenarnya sih kalau bicara dulu kan kita nggak punya pemahaman yang benar, Bang. Mohon maaf nih. Kalau seandainya kita punya agama, orang tua mengajarkan agama, pasti kan kita tahu mana benar, mana tidak. Masalahnya kan Mongol nggak dapet, Bang. Tapi di saat kita diperhadapkan dengan hal tersebut, Ya. mungkin teman-teman harus ingat dulu pernah di lingkungan agama Mongol Kristen sempat ada buku menerangkan tentang neraka. Ada 3 tingkatan, ada 7 tingkatan, terus ada ruang penyiksaan. Nah, otak kita kepikirnya ke situ. Udah. Yang kata abang jadi teman abang itu sosoknya kayak apa sih bang dulu? Seserem apa sih kayak di film-film Conjuring gitu nggak sih? Sebenarnya begini, kita harus ingat baik-baik. Malaikat gelap itu, the dark angel, dulunya kan putih. Lucifer itu kan dulunya cakep. Kayak aku ya, mirip Kayaknya lebih, Bang. lebih ya. Atau kayak Mas Nanda? Jauh. 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 Wajahnya tuh kelihatan bang waktu abang. Cakep. Kalau abang gini-gini ini tuh Cakep. ya nongol cakep, jadi nggak serem-serem. Bisa abang datangi nanti. Kalau dia jelek itu kan kalau seandainya target kerja yang dikasih tidak tercapai. Tapi kan Mongol selalu bilang di semua konten bahwa setan itu tidak maha. Jadi jangan bilang setan itu maha. Lucifer itu tidak maha hadir, dia tidak maha kuasa, dia tidak maha adil, tidak. Keterbatasan fisik setiap setan berbeda-beda. Karena di saat Dark Angel jadi kan di bawahnya ada hierarki roh. Nah hierarki roh itulah yang kuntilanak, wewe gombel itu teritori roh, teritori paling rendah dari teritori 7 teritori utama. Dari satanik itu kan ada 13 tim inti. Setiap leadernya mendapatkan kenang-kenangan dari Lucifernya. Tuh. Saya mendapatkan tato Apa tatonya? Bisa di sini sampai ke sini. Tapi nggak kelihatan dengan Nggak. mata telanjang nggak kelihatan Enggak. bang. Di saat ini dibuang butuh 2 tahun. oh, Saya harus tiap hari baca Alkitab. kayak goib gitu ya. Iya, bahkan permaisuri Lucifer kan dapat tato bunga mawar di dalam Betul. di payudaranya.
itu bahwa berarti dia disayang oleh si L. Nah dia mau ngomong apa, mau ketemu Blorong, Blorongnya yang nyembah. Oh iya. Lah iyalah kan kita di atasnya. Oh iya sih. Soalnya begini, harus ingat dunia kegelapan tuh terbagi atas 2 season, satanik dan okkultisme. Udah lah, nggak usah mikirin setan, mikirin utang aja ya. Iya bener bang. Utang juga kayak setan kok. Iya bener. Jadi sekarang sih lebih ke Udah, Mongol. kita lebih real Pejuang. aja bang, lebih real aja ya bang. Pejuang tagihan. Mikirin ini aja, kita pejuang Kita cicilan pejuang kan. tagihan bang. Pejuang Mau cicilan. dibacain kan? Iya. Jadi di sini Caca aku minta tolong Ca, karena memang gedung ini kan sudah sangat banyak sekali kejadian. Tapi Mongol cuma Janggalnya. mau bilang nih bang, Apa, ini Bang? jujur ya. Saya ngikutin acara podcast ataupun acara TV tentang dunia lain. Tekanan untuk kita di area ini itu lebih besar daripada selama gua ngikutin acara seperti ini. Oh iya. Hari ini. Iya, gua pernah ikut di satu acara. Gua pernah lihat sampai gua teriak ada Hulk. Ada buto ijo gua lihatnya di sebuah danau dan gua prediksi bahwa yang punya tempat itu mungkin dia melihara. Karena buto ijo sistemnya adalah hewan peliharaan. Peliharaan. Dia nggak mungkin dia nyelonong di situ, berarti ada yang melihara. Nah, kalau yang di sini itu lebih berat. Abang emang ngerasainnya gimana tuh lihatnya? Gua nggak pernah keringetan selama ikut konten podcast. Ini keringetan sekarang. Keringetan. Sudah dilihat sesuatu di sini? Di belakang sono. Di belakang mereka ini. Udah kelihatan ya? Iya, gue sempat foto. Gue pingin maksudnya gini, gue lebih percuma gini, kita pingin ngajar ke masyarakat untuk tidak takut, Iya. tetapi harus waspada. Iya. Betul. Hukum agama mengajarkan kita waspada, karena yang namanya klinik tidak terlihat, tapi dia bisa mindahin botol sama di film Ghost. Betul. Di belakang sana lebih berat, di Berarti pojokan juga sama berat. juga dengan Tolong dibaca. lawan ketakutan dengan keimanan. Yoi. Iya. Cak, bocoran Cak. Iya. Bang Mongol udah tahu apa yang mau keluar. Enggak, gue blok main namanya. Oh, ngeblok. Iya. Coba Jadi Caca. maksudnya gini, gue lebih memilih untuk bacain. Tapi Bang, ini sesuai temanya, ini ada tropical berarti laut Bang. Ya nggak ada masalah, Oke sip, lanjut Cak. nggak ada masalah, Ngomongin apa sih laut? Laut apaan maksudnya? Abang Nggak ada Mongol udah masalah. Bang. Nggak ada masalah, Di sini Caca yang lihat. Oke, Caca. nggak ada masalah. Gaskan. Dengan Gaskan, kartunya Ca. Caca kita akan Aku dibilang nggak gaskan, anyway aku lagi berada di 2 dunia ini. Ya. Antara Didit dan Bang Mongol sebenarnya. Maksudnya ini dia mesti ini. Iya. Sebenarnya sama, Cak. Udah. Enggak. Coba Ca. Iya. Bacain, Cak. Oke. Bang Mongol, Ya. tanya tentang gedung ini sama Oke. Caca melalui kartu. Oke, Bang, izinkan aku untuk Siap. sedikit. Enggak. Mongol ikut. Nggak usah. Enggak. Ya, mengheningkan cipta dulu Bang. Jadi hierarki itu benar-benar berpengaruh ya Bang. Berpengaruh lah, Bang. Apakah di tingkat pejabat itu memang nggak Iya, main-main? beda dong. Iya. Lu gubernur dengan camat beda manggilnya. Iya. Kita biasa main-main Ya sama kan? RT RW Bang. Nah, permasalahannya sebenarnya tingkatan yang paling berpengaruh tuh bukan leadnya, Iya. kerucunya. Karena kerucunya yang ini yang berhadapan dengan manusia. Bos besarnya nggak pernah turun. Ngapain presiden ngurusin? Nah, begitulah. Jadi Bang, lebih. kalau abang cerita begini ya, misalkan abang ketemu sama orang baru gitu di restoran, abang cerita hal beginian, kan ada orang percaya, ada yang enggak. Ada yang enggak. Abang sempat dibilang, wah kayak ini orang gesrek sakit nih gitu. Halu. Sebenarnya kalau konsep halusinasi atau tidak kan 99 itu sempat keluar di tabloid Gatra, Tempo, dan beberapa tabloid lain DNR tentang satanik di Indonesia. Saya adalah salah satu orang yang diuber-uber untuk ditanyain tentang satanik. Karena buat saya nggak pingin masyarakat jadi Tersesat juga. Bukan tersesat Bang, jadi kacau. Jadi karena di saat mereka menyampaikan itu ada beberapa hal yang udah terlalu dilebay-lebayin. Nah saya lebih memilih untuk diem, cuman apa ya, lebih ke yaudah gue klarifikasi satu-satu. Contoh, waktu itu sempat ada katanya satanik melakukan pengorbanan bayi. Nah ini Mongol harus klarifikasi bahwa bayi yang dijadikan pengorbanan bukan bayi yang di rumah diculik terus dikorbanin, tapi yang dari aborsi itu yang udah berbentuk tangan. Nah itu khusus 7 jenderal utama harus dimakan Bang.
Tapi kalau yang di Pondok Indah menurut abang itu hoax ya? Sebenarnya kalau bicara rumah Pondok Indah itu kemungkinan itu Yang kalau dari katanya saya ya, arisan-arisan itu yang lagi rame sekarang. Abang udah baca beritanya belum? belum bang. Oh iya. Karena memang udah nggak mau, maksudnya udah nggak ngurus. Tapi kalau saya mau kasih tahu, Tanah Abang, Pluit, Kelapa Gading, PIM, Pondok Indah itu ada salah satu lokal satanik yang ada di DKI Jakarta. Ada perkumpulan ya? Iya, cuman semuanya udah underground. Underground. Tanggal berapa sekarang, Bang? Sekarang tanggal 22 Cie besok gajian. Iya 30. Cie gajian. Cie, jangan lupa ya gajian. 10% buat anak yatim. Gajian ingat cicilan. Oke, Cak, tanggal 30, Cak. Lompat kartunya? Iya. Kartu apa tuh yang lompat? Oh, ini yang perempuan kuntilanak itu. Yes. Baju merah. Baju merah. Baru kocokan keberapa udah keluar. Wow. Abang mau nanya apa ke Caca? Abang deh yang nanya tuh. Dari kartunya. Nggak ada sih. Jadi kita sekarang bahas yang di tingkat RT RW bang. Soalnya kalau gua nanya, takutnya gua yang nerangkan. Jadi mendingan Caca yang menerangkan. Oh, tanpa harus bertanya hari ini. Kita disuruh mulai sekarang. Wait. Satu lagi Cak. Gua milik Bang Robi yang ngambil satu. Menurut hati. Emang jatahnya bang Robi kok ambil. Boleh ganti-gantian gitu ya. Ya, aku udah membuka Udah 2 dibuka soalnya. frekuensi Udah ke Bang 80% terbuka, 20%-nya coba Abang yang choice yang ambil. pilih. Tanpa aku bertanya nih. Enggak ada masalah, buka aja. Kesedihan atau apa tuh artinya? Kesedihan tapi kayak lebih pakai perasaan. Kalau gue boleh jujur, Iya. seorang perempuan yang mendendam kepada PJTKI yang bawa dia. Wah, abang tahu tempat ini berarti ya? Ya, tapi kayak Mangkal ya di hati. tentang berhubungan sama perasaan kan, dendam itu kan. Di situ ada yang gantung diri nggak sih? Kita Atau- belum dapat informasi, tapi kalau dari sisi Mongol sebenarnya yang patut kita ituin adalah tentang baby. Bayi. Ya, Wah, ada yang memang ada sih katanya ceritanya. Jadi ada yang melahirkan di sini terus mati, Bang. situ tuh. Wah, Abang lihat itu. Tadi gua ke situ foto. Cuman kan permasalahannya adalah orang tuanya juga tidak merasa bersalah. Jadi dihamilin di sana, di negara sana gitu. Jadi nggak ngerti lah gue. Maksudnya orang tuanya ini PA atau gimana gitu. Ada pertanyaan lagi, Bang Selesai. Mongol? Nggak ada say. Nggak ada, udah. Jadi guys, Bukannya lu bisa buka dua kartu lagi? bisa Iya, bukain aja. Bang Robi. Aku Bang Robi mungkin bisa membuka. Boleh. tanpa harus nanya. Apa itu? Tentang kondisi saat ini. Nanti kita akan menemukan cerita story. Segmen 3. Ya. Dan dia ngobrolnya sama gue. Ya, dia akan menceritakan kenapa tempat bangunan ini hancur seperti sekarang. Gue kayak dimusuhin, tau mereka ngerti apa yang mereka obrolin, gue nggak ngerti Iya. sama Ya. sekali. Kayak, Oke lagi, Bang kayak Robi. mereka tuh di satu grup WhatsApp chat Enggak, ya. enggak, Enggak kan, enggak. kan makanya Iya, Gue Bang. paling bego sendiri. Enggak juga. makanya Gue aku paling- suruh Bang Robi ambil Udah satu gue mau jadi dukun kartu- sekarang. satu, Biar gue tahu satu, sesuatu. Ke laut satu lagi, aja, Bang. Ke laut aja ya. Iya, milih utara apa selatan. Ntar gue anterin batunya. Wow. Wow, Bang, Itu apa tandanya? Bang Mongol. Sekarang permasalahannya adalah konten hari ini sejujurnya kalau lu pelajari dari lu bertiga datang sampai hari ini situasinya ngegemesin sejujurnya. Ngegemesin, pingin ditabok kita beda alam, pingin nggak ditabok dia kayak mainin lidah gitu ya kan. Ngejek, nantangin ini tuh tentang ya gitulah. Jadi mau gimana Satu lagi? kayak tantangan. Nanti ini akan Nanti dapat Di lu berdua aja nanti. di kartu ini, story di kartu ini akan ada di Mas Nanda. Jadi ini tentang kayak ya terjadinya ya di saat bangunan ini masih aktif.
Tapi boleh 9 juga, Cak. Boleh 9? Nggak usah, Nggak usah. Itu udah cukup, Bang? udah cukup. Tapi kan didominasi oleh perempuan semua. Ya, Iya, ini betul, tadi kartu katanya. pertama dia tiba-tiba mental, oke. Dan ini keluar start lagi Bang Mereka Robi. yang mati di sini tuh dikuburnya di kampungnya atau di sini sih? Aku Lebih nggak- banyak di kampung, Bang. Di kampung. Kampung. Emang kalau orang matinya nggak wajar gitu, memang pasti stuck ya, dia nggak akan bisa. Kalau untuk stuck tidak. Di agama Muslim kan semua itu kan kembali ke Gusti Allah. Iya. Kembali. Hanya Tapi banyak bangsa jin yang menyerupai. menyerupai itu yang hati-hati guys teman-teman di rumah. Apa manipulatif. Manipulatif. Itulah Jin yang itu ya. jago banget Yoi. yang namanya manipulatif ya. Jadi jangan mudah percaya ngelihat ini ngelihat itu. Oh iya ini sosok yang mungkin yang gentayangan yang kemarin meninggal. Kan kita nggak tahu kok ternyata dia jin itu menyerupai Korin atau orang yang Jadi di atas ada pernah apa-apa hidup nggak di sih? situ. Jadi jangan percaya sama Oh iya? hal yang manipulatif. Bang Robi penasaran di atas pada bergelantungan, Bang. Abang pengen lihat, Bang? Nggak mau, makasih, terima kasih. Dada-dada dong sama kamera. Oh, enggak. Di atas ada apa? Lebih baik lu semua musuhin gue. Sebenarnya. Di Gabung atas di grup banyak WhatsApp sosok-sosok yang sebagian Aduh. manipulatif, Bang. Jadi Bang Robi harus hati-hati. Katanya tuh di sini ada yang hitam gede banget. Sebenarnya, Bang. Oh, tadi kan lewat di belakang kalian. Itu katanya gede Sebe- banget. sebenarnya, Bang, yang perlu kita waspadai adalah teman-teman yang ini nih. Dan Kenapa? teman-teman ini nih Kenapa? menyerupai temennya nanti. Menyerupai temennya. Oke, Sama Bang Mongol. aku sih Seneng sebenarnya banget. pengen begini. Aku pengen kalian berempat sebelum Mas Nanda udah mulai manggil. Boleh nggak jangan manggil atau buka dulu? Jangan dikasih dulu. Aha. Boleh nggak? Bah air Aku jatuh pengen ngejengkang, Bah. karena mereka berempat ini punya kekuatan, maksudnya punya kemampuan. Masing-masing. Mas Nanda boleh berdiri Ya. sebentar, aku minta. Saya pengen menyelaraskan yang mereka rasakan ya, karena kan kita semua orang awam. Dari semua sudut dan juga ruangan di gedung ini, dalam hitungan ketiga saya pengen kalian berempat menunjukkan ke arah mana sosok-sosok ini berkumpul dan paling kuat. Paling kuat. Gua Oke, sono. sebelum Coba. dihitung. Pakai hitung. Oke. Jadinya biar penonton Oke, tahu 1, 2, kalau kalian semua 3. rasanya Oh, sama. ngerasain di belakang udah. 1, 2, Ya, aku hitung ya. Yuk, 1, 2, 3. sana. Oh. Makanya tadi pada saat di awal, Bang. Mas Abang. Mas Abang. Mas Abang. Ketawa, Ketawa. diketawain. Dia di situ. Iya. Di situ, Bang. Oh, gue denger ya. Dia di situ lagi tuh. happy. Dalam situ Apa sosoknya? cewek Cewek. di situ. Cewek. Di atas yang di rooftop yang nanti segmen 3 Bang Mongol akan di situ. Mas Nanda ngeliat apa? Mau ngapain? Request masuk, Bang. Request Jadi masuk. sana itu ada suatu tempat, Bang, sebelah sana. Entah gudang ataupun kantin. Ada yang lagi nangis nggak sih perempuan-perempuan ini sini? Emang banyak banget. Ya. Iya. Di lantai 2 itu banyak residual energi di kamar mandi. Jadi tadi Abang Mongol bilang di belakang teman-teman tuh ada yang melahirkan. Jadi anak sama si yang ibunya itu Abang lihat di situ. Anaknya justru. Anaknya. Iya. Cuman permasalahannya adalah ibunya tidak merasa bersalah. Kaget. Lagi diomongin. Ayo udah mulai. Assalamualaikum. Nah, dulu. Dia lagi asik. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Mas Nanda nggak suka itu. Dia sukanya ini. Bang Mongol nyengir. Bang Mongol mau nanya. Aduh. Bisa jawab salam nggak? Assalamualaikum. Dia mau mainan doang. Enggak, itu tuh nggak mau jawab salam. Judinya nanti Bang. Dia tuh aman nggak giginya dia? Yang lagi diomongin, Bang. Enggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Biar dia main aja dulu. Hah, udah di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Mana bisa nggak?
Ini kenapa dia makan Nggak bisa kelapa? aku yang kupas. Aduh, aduh, aduh. Nyam nyam nyam. Enak ya. Dia suka kelapa ya. Ini siapa sih? Dulu udah haus ya. Iya, udah habis bayarnya. Udah. Bisa ngobrol nggak? Bisa. Bisa salam nggak? Kamu Nggak bisa. penduduk sini asli atau datang dari luar? Dari sini, mata air. Oh, bukan dari gedung sini. Luar. Anjing. Gak usah manggil dulu, kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Mau nggak ngobrol? Ngobrol dulu ya. Dia tenyom. Iya, tenyom. Oh. Sini. Nggak Itu bisa ngomong. yang gede, ibunya. Dia nanti mau ngomong nggak kira-kira? Ibunya, dia nanti mau ngomong nggak kira-kira? Nggak mau. Nggak mau. Oh, kamu aja yang ngomong ya. Kamu ngomong mau nggak? Mau nggak? Nggak mau ya. Nggak mau ngobrol. Kamu mau ngobrol nggak? Ini siluman ya. Kartu apa bang yang mana? Yang mana? Kamu punya ibu? Enggak. Ada siapa di situ? Temen-temennya ya? Mau datang ya? Bang Mongol, coba kamu yang tanya Bang. Abang tanya bang. Mbak, udah berapa lama di sini bang? Ditanya. Ah bang, Tuh, lihat. nggak mau ngasih tahu. Lihat dulu. Lihat sini bang. Masa nggak mau lihat orang ganteng Tuh, coba lihat mukanya. buang muka bang dia bang. Wah sombong. Kenapa sih? Nggak mau ngeliat bang Mongol? Aduh. Awas, banyak itu loh, pecahan. Lighting. Santai. Awas. Aduh, banyak. Jangan. Hah? Ya udah, Kenapa? nggak bisa. Banyak paku di sini. Hati-hati, kasihan teman saya. Ini ada tamu mau ngobrol. Aduh. Dit paku, Dit. Hati-hati, Dit. Dit paku, Dit. Dit paku. Bang Mongol mana? Ya. Keluar. Oh, ditakut sama Bang Mongol sih. Tunggu dulu, Bang. Oh takut kenapa? Keluarin dulu. Sini. Keluarin dulu. Kan kita temenan. Teman. Kita temen, kenapa harus takut? Enggak usah Keluarin takut. dulu. Kita temen loh. Ntar kalau enggak gue juga ikut marah loh. Udah. Kita kan teman. Kita kan sahabatan. Udah. Santai. Gua hitung Santai sampai tuh. 3 santai ya. 1, Santai. 2, 1, 2. Ayo. 3. Stop. Medik. Dah. Medik. Berdarah tuh. Aku com. Hah? Aku ini com. Tisu basah aja. Ini Cana. Ih, tapi aku duduk paku. Tadi Tisu basah ada nggak ya? Itu tadi apaan itu tadi? monyet, Monyet. tapi dia kayak aneh bentuknya sih. Aku ngeliat dia tuh kayak hologram ya. Iya, 3D. Iya, kayak gitu kayak. Kalau udah tau berbahaya, jangan dibiarin masuk, bisa nggak sih Mas Nanda? Enggak, karena ini satu koneksi sama Bang Mongol. Tadi kenapa dia nggak mau Dia dipegang kenal, Bang dia Mongol? kenal Bang Mongol. Bang Mongol pergi. Bang Mongol. Sini Mas Nanda. Dia mau kemana lagi tuh? Aduh, sepatu mahal diinjak lagi. Bang. Bang Mongol. Gue mana? Mau kemana? Apa energi Tunggu, yang Bang. jadi guys, ada energi yang Bang Mongol. menarik Bang Mongol. Lampu. Lighting Bang, dong. hati sepatu Bang.
Bang, tunggu bang. Hei. Nih, tak oblong ya. Ah, udah. Santai. Udah nggak kuat, nggak usah dipaksain. Ini siapa? Bisa jawab? Bisa jawab? Assalamualaikum. Bisa jawab nggak? Kenapa Robinya kamu suruh keluar? Kenapa kamu yang masuk? Awas. Kayak ada yang bukan kayak tadi gue ngeliat jemput gue dari atas. Allah Akbar. Assalamualaikum. Dulu kamu bekerja di luar negeri. Berani nggak berani? Allah Akbar. Kaget. Udah.